Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang senantiasa berikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pagi kini. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Selasa kini 1 Muharram, tahun baru lah tambah bawa ya. Kini lanjut ulang kajian tafsir. Kini kita membahas tentang patang sampai ayat 229 30 ayat 231 lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa faballagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Biar penggalannya. Jadi ayat 231 masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Masih talaqtum, masih kaji talak gitu. Lah beberapa hari banyak ayat yang tentang talak. Berarti begitu penting menyimpan perhatian, harus baik buat membangun keluarga. Jadi tidak ada nih perceraian, tidak ada nih perpisahan. Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali. Jadi makanya banyak sekali ayat-ayatnya terkait dengan tata kelola atau tata pelaksanaan proses, akibat, mekanisme, tata cara dalam membangun rumah tangga, tentang talak. Dan apabila kamu mentalak perempuan, kau untuk laki-laki kan. Jadi kalau menalak perempuan yang kena talak tentu rumah ya. Tidak orang produksi sembarangan ada. Apabila kamu mentalak perempuan, babalagna ajalahunna, kemudian sampai ajalnya kau adalah iddahnya, hampir selesai iddahnya. Itu lain, ba'awana lain. Untuk laki-laki, ba'amsikuhunna bima'ruf, tahanlah mereka dengan ma'ruf. Ba'a tahane kok kabali awak belia dengan karujuk awak, tentu rujuknya dengan cara yang ma'ruf tanpa harus menyakiti. Jadi memang Islam kok banyak sekali tafsiran dari ayat itu. Tidak boleh ada kata ghaira darar, ghaira dirar. Tidak boleh ada yang memberi mudarat, tidak boleh ada yang menyakiti. Jadi bagi orang memang perempuan kok adalah untuk dicintai dan disayangi, ya tuh bu. Tidak boleh disakiti. Kata-kata kita bapak. Jadi kok kayo karujuk baliak, kayo kabaliak baliak, dengan catatan niat untuk rujuknya itu bukan untuk menzalimi le, bukan untuk menyakiti le, bukan untuk memberikan mudarat. Harus dengan ma'ruf. Kalau seandainya wanita waktu tadi sudah ditalak lah sampai iddah, silahkan kabaliak beliau. Atau sarrihuhunna bima'ruf, atau lebihlah
kok kamalapenya bahasa lapeng bisa dengan cara yang ma'ruf lo. Kok kabaliak-baliaknya anca-anca, kok kababisa anca-anca lo elok lo. Dulu awak memulainya elok-elok, mengakhirinya pun harus dengan elok lo, dengan baik lo. Memulai dengan ma'ruf, menyelesaikannya atau mengakhirinya dengan ma'ruf. Mulai kalau seandainya awak lah punya keturunan, ada anak, itu namanya hiperbola. Aku talak dirimu sebanyak bintang di langit. Jatuh talak tetap cie bala bintang nanyaan. Nah jadi makanya harus dipikir tak sasamarang kok kajejuk amuh ka manalae sampun batuang. Manalae sebanyak bintang di langit itu jejuk mana namanya. Elok je lah. Itulah, tapi kadang-kadang manusia kok kan mud-mudan bangki-bangkian. Ada masuk jejuk dia kasih bahasa emosi. Iyo. Kenapa kalau sudah 3 kali orang cerai itu tidak boleh dia aku dalilnya aku siapa? Dalilnya di Al-Quran lah. Petang keji itu, bu datang. Ada dalilnya ayat 229. Ayat 229 petang. Ayat 230. Nah, 230 petang. Nah, itu ibu petang. Itu ya. Jadi dalilnya kata Allah Ta'ala, jika kamu mentalak perempuanmu Allah sampai 3 kali, anda halal sesudah turun lain. Baliak. Tidak boleh rujuk adalah sampai istri awak tu tadi dinikahi dengan laki-laki lain. Kemudian diwatak lo rumah awak tu tadi ya. Sudah tu nyocarayan baru boleh baliak. Tak boleh mencindua dah. Tak boleh mencindua mensyaratkan itu dah. Nya berjalannya secara alami. Itu dalilnya Al-Quran dalilnya. Tujuannya apa? Yo kan sekali dia kesempatan untuk rujuk. Kamu pikir itu kemudian 2 kali boleh ada kesempatan rujuk. Kamu pikir itu 3 kali bagara-gara namanya itu. Babu buek namanya itu. Bagara tak boleh. Abghadul halal indallahi talaq. Inyo halal tapi dibenci oleh Allah Taala. Talak. Itu pokoknya. Jadi namanya pepagarahan. Mahal, bahasa talak tu mahal. Masa sama raya, aku talak dirimu sebanyak umpun batuang. Nah, umpun batuang talak. Itu dan dalang namanya nama kaji, namanya cakap talak. Itu makanya kok kabar cakap tu biasalah di dalam dinamika berkeluarga, gesekan-gesekan tu dianggap tu kan lumrah. Kan 2 manusia punya kepribadian yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, batamu. Itu kan perlu pendekatan persuasif, saling memahami, saling pengertian. Tidak mudah tuh. Nah, di situ itulah tantang manusia diuji. Bahwa ada gesekan, kemudian berang-berang, ya sepanjang itu tidak boleh menyakiti, tidak boleh ada menyakiti. Ya nama perisan itu bertingkat-tingkat itu biasa. Bantuan tu bagi gesek, kecempulai, takako, kecem rumah, takako. Kan di kompromian itu. Mengkoi kami laki-laki kau memang wanita kau memang harus banyak dimengerti. Kecil lagu Ahmad Dhani, wanita itu harus dimengerti. Nyoto umpama tulang rusuk sebelah kida laki-laki. Kecil mama kita you sudah tok perhatian tulang rusuk sebelah kida ko. Ba bentuk tulang rusuk secara fisik bentuknya bengkok. Jadi ba cara menyikapi tulang rusuk dan bengkok. Timbulnya patah.
Di lurian paso-paso bana patah di padia di cangkuk mantiang deh. Jadi di situ itulah kami laki-laki kok memang sangat arif bijaksana ke orang Dindo. Terima kasih lah Dindo ke kami laki-laki. Jadi karena mengerti, memahami terkait dengan proses itu. Nah, mangkue kalau iyo memberikan pelajaran, mainian sebagai renungan evaluasi perbaikan, ya ada talak pertama, ada kesempatan rujua. Apa pikirlah sudah mulai. Kau mulai kau pisah terasa dingin hari, lihat. Nang kedua diberikannya kesempatan. Nang ketiga masih ada peluangnya tapi basarai lain. Lihat muak. Rumah wak sudah tu bagian kau orang itu ada lelai. Ambo gue di Facebook tu talak jatuh cinta tumbuh. Itu tadi. Talak jatuh cinta tumbuh. Nyocok tak kata. Nyo cinta ko tiba ketika laba pisah. Rindu tu mengko kado dekat no ala jauh. Deket-deket kadang-kadang ada rindu cahaya ente. Tapi ketika laba pisah, aduh terasa rindu itu lagi. Tunggu sayang tadi. Itulah. Kau manusia kau bakat tadi ketika dakeknya biasa-biasa je, ketika nyola jauh terasa rindu. Apalagi laba pisah. Lah samunyo bananya nak bahaya dah. Acuh-acuh ya ni. Itu manusia. Lah, jadi makanya itu kaji awak kepatang tu. Kaji awak kini, apabila kamu mentalak istrimu, lah sampai dah masih ada peluang kalau kau ditahan, kau balik, caranya lah. Caranya harus dengan maaf. Kau mentalak je tanpa je talak je, itu menyakiti nama itu. Asal kalau nyol bicara jangan nak tambah terus. Aku anjingnya bicara itu nak tambah terus itu deteleh no itu. Nyoba cakap anak tambah terus itu kok tialah tu sesuai itu. Kan ada lah komentar terangar bodoh tetangga lah komentar potong terus, bercakap terus. Anak tambah terus je. Ini sebenarnya ketika ada keceknya ada teori yang rumah tangga tadi. Yo ketika bercakap bergesekan, ya salah saya malam selesai itu damai itu. Misalnya lana ulang malam aja. Jadi baru itu. Mangga. Ya kayak dikatakan tadi itu bencaran sarung batang itulah talak kedua atau sekali. Cie. Sekali ucap. Jawa adalah sarung batang itu lagi dari timur. Itu bahasa offer jadi ya leh. Mak itu kan emosi, bahasa emosi. Makanya di sikokolah menahan diri di mana nilai yang tertinggi itu adalah bisa menahan itu puasa, sembahyang, sabar. Kan ibadah-ibadah berat. Puasa itu sendiri kan memecah nafsu tuh, supaya bisa menahan diri, menahan emosi. Sholat itu tadi sebenarnya kalau emosi itu sholat itu sholat apa berang awak dua nak tahu dua bau dua nak tahu bau dua sembayang. Sebab kalau emosi sembayang bagi kata-kata itu tidak mungkin kan. Dengan sholat kan khusyuk kau mengajarkan ketenangan. Renungnya dawak balik Rabbi ufirli warhamni. Tapi mengecen orang nak hobi bercakap nak kata kan nak mau jaleh deh. Tapi itulah target dakwah Pak. Itu nak kami harus disampaikan. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kamu tahan mereka, nyaka rujuk kau untuk memberikan kemudaratan. Ini tahan bawa balik tapi untuk menyiksa. Apalah artinya bersama tetapi batin tersiksa. Lebih baik kita berpisah. Masing-masing kita bahagia dengan kebahagiaan kita. Itu loh kok.
Kalau lah bahasa mulu mongko ka menderita wa agunu ale tertekan perasaan, maka pilihan terbaiknya adalah ada peluang ado perpisahan itu. Tapi kok kabalia, tapi kemudian satu dengan yang lain saling menyakiti. Jadi poinnya adalah Islam mengajarkan pada manusia tidak boleh ada yang menyakiti. Jangan ke orang lain lah, ke keluarga awak, ke istri awak tak boleh. Walaupun istri itulah menjadi milik dari suaminya, sawah ladang sendiri, tapi tetap dengan pendekatan yang ma'ruf. Nah, itulah bangunan masyarakat. Kalau membangun bangsa, membangun masyarakat itu dimulai dari bangun keluarga. Jadi kalau bangsa yang baik itu akan tercermin dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang terbaik itu akan tercermin dari bangunan keluarga. Mangko banyak doa orang supaya keluarga nama-nama menikah itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang, bahagia, happy. Alai mawaddah, saling mencintai. Saling mencintai itulah membuahkan keturunan. Oke, jadi biasanya cakap keturunan lah iya yo. Abalah cara anu itu lahir keturunan tanpa ada cinta. Api bebo, dia bilang kan cinta kok, kok cinta. Tapi kata-kata cinta itu ada mawaddah. Apalagi dalam keluarga. Memang harus dibangun, harus dibuat yang kecil, yang istilahnya romantis. Kalau Nabi itu kan tipe laki-laki yang romantis kepada istri. Jadi kata-kata itu penting. Kata-kata ucapan memuji, kemudian membuat rumah senang. Dipuji, orang puji ni rumah kan, orang puji itu rumah nanya. Bagi orang lain dipuji dia kira rumah tu beda rumah ni. Ada puji takkan Nabi ya Umairah, wahai istriku, pipimu kemerah-merahan. Bagi seorang perempuan, ucapan takah itu jelas lebih dari piti itu, ya tu, Pemaleh muji-muji itu memang dilatih dikata. Ni orang polisi takah tu lah kami nak perlu puji di piti kami. Itu lah nak apa ni lah. Ya perlu dia puji dari piti perlu dia. Anak kakanyang ada puji-puji ke kau. Padahal itu yang mahal. Rasa bahagia itu dimulai dari kata-kata. Pujian itu adalah membahagiakan. Kebahagiaan yang tidak ternilai dengan uang. Ucap gombal. Kalau kau rumah tu terlalu gombal yang kayak gitu. Dipuji kecil gombal. Iya, dipuji kecil gombal. Jadi banyak puji-pujian tapi kalau nak ada titik. Alah kabuan. Piti yo lo. Piti yo lo. Mana apa piti tu kau bini. Tapi kedua-dua aja. Kedua-dua. Kalau segalanya je kecilnya. Tapi Mario aku Piti yo. Kata-kata romantis dan indah yo lo. Kok gombalnya ada piti ada. Ayo nak kakanya nak kapi ke litak awak ni kau je. Jadi makanya di situ masing-masing mengetahui hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab. Karena ketika terjadi pernikahan maka berubah status. Ketika dulunya bujang, kini lah menjadi suami dari istrinya. Ketika wanita sebelumnya lajang, ia menjadi istri dari suaminya. Lalu kemudian perubahan status itu melekat ada hak dan kewajiban. Kalau dulu laki-laki membiayai dirinya sendiri, kemudian punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Yang wanita yang sebelumnya dinafkahi oleh orang tuanya, setelah pernikahan lepas tanggung jawab orang tuanya dan sudah diberikan kepada suami dari istri anaknya. Ya, suami dari istrinya. Lalu kemudian di situ ada kepatuhan. Ketika sudah ada nikah, kan dikatakan kemarin itu,
Yang laki-laki itu ada kelebihannya, ada derajatnya. Kelebihan laki-laki itu apa kelebihannya? Wajib istri taat dan patuh kepadanya. Itu poinnya. Karena jadi rumah kok kayak ngolo, durako khusus laki harus taat. Bahwa kau taat karena di situ suami memberikan mahar dan kemudian memberikan nafkah kepada istri. Nah, disitulah kewajiban taat seorang istri kepada suami. Itu melekat kewajibannya. Bahwa kemudian dengan proses perkembangan zaman, kemudian ada profesi istri itu tadi wanita karir atau bekerja dengan profesi tertentu. Hal-hal itu sebenarnya kan hanya soal pembicaraan, komunikasi. Nah, kalau seandainya itu dikomunikasikan ladil, rumahnya bisa lo memperkuat, kenapa tidak? Dalam posisiku kan cantik. Piti untuk inyo, piti lagi untuk inyo. Jadi piti untuk inyo saudara. Kami apa lagi di ayo, baluntung lah bersih kan? Aduh, dah pendek. Beko kalau dibuat rumah dia pulai itu masih tu. Mana? Tak ada. Itu dia dapat punya rumah laki kan? Apalagi kalau dia tak ada pusako, terjadi perpisahan. Anak dibawa ada laki kau keluar lagi. Tak ada lah anak laki di badan kau je sudah pulang lagi. Baju muju aja lah dia baju basoi. Kau dikunci je rumah yang lain. Apa aja lah lain. Kau rumah kau membuat apa? Asal dia tinggal. Apa aja lah lain. Aku marah saya kami laki-laki kau. Kecuali abu dia tertunggu aja. Babu dia tertunggu. Ada abu tabang, tiba ya hujan, terjadi perceraian tu, yalah bagi orang sependek keluarnya lah itu. Itulah balik. Tidak kau dalam keluarga, itu kondisinya lah. Jadi kalau seandainya ada ingin rujuk untuk bertahan, tapi jangan dilakukan dengan memberikan kemudaratan. Bahkan litak tadu bahwa kamu melampaui batas atas mereka dan sampai zalim awak. Sehingga yang perempuan itu tadi meminta tebusan atau meminta talak atau memperpanjang untuk menahan, jangan sampai terjadi. Jangan sampai rumah awak lah meminta talak awak. Dek karena begitu tersiksanya dengan awak. Ala dek kesempatan terujuk balik kemudian dek gara-gara parangai kekerasan sehingga lah diatur kini. Ada undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Undang KDRT kok sebenarnya dua belah pihak. Jadi asumsi selama kau kan hanya perempuan yang tersakiti. Di dalam undang KDRT itu laki-laki kau bisa aja menggugat rumah KDRT disakiti lo laki-laki kan. Kan ada lo nambah gak lah polisi mah. Caki yang boleh. Itu ada lo amang kowe kedua belah pihak. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Siapa yang melakukan demikian sama dengan dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi kok ada laki-laki yang suka menyakiti istri, zalim, aniaya, melakukan kekerasan, tidak memberikan haknya, kewajibannya, maka dia itu sama dengan menzalimi dirinya sendiri. Apalagi kalau seandainya dengan caranya seperti itu mendatangkannya perempuan kepada azab Allah. Tentu akhirnya kalau seandainya suaminya jahit kakak itu kan terjadi murka kesudahan. Itu istri menjadi nusyus, kemudian menjadi melawan kampulai. Itu dia gara-gara ada sebab dan akibat. Jadi hal demikian jangan dibuat kalau tidak kerajuan sama dengan halnya awak merusak diri sendiri, merusak keluarga, menzalim diri sendiri, terjadi perpisahan, kasadonyo akan ada yang tersakiti. Bertahan dengan cara yang baik itu yang lebih baik. Tapi kalau yang memang bertahan kemudian akan menyakiti, maka perpisahan akan menjadi pilihan terakhir.
meskipun itu adalah punya dampak psikologis kepada anak, tapi itu menjadi pilihan yang Allah berikan. Ada ruang untuk itu. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan sampai mengambil ayat-ayat Allah itu untuk memperolok-olokkan. Diperolok-olokkan dengan model itu dengan menyalahinya. Tak boleh. Dia biar rujuk aja. Itu untuk bagara-garahnya deh. Dia talak untuk bagara-garahnya dia talak tu. Itu namanya memperolok-olok ayat Allah nama itu. Jadi talak itu bukan untuk diperolok-olokkan, bukan untuk dipermain-mainkan, karena talak itu kan baru pembahasan awak saja beberapa hari sebelum itu. Banyak tentang talak dikaji. Nah, jadi ketika awak pahamlah tahu tentang itu, jangan sampai diperolok-olokkan, jangan sampai dipermain-mainkan. Itu justru menjadi pengetahuan dan bekal di dalam awak bersikap dan mengambil keputusan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah terhadapmu. Karena ada nikmat Allah dengan Islam. Begitu indahnya Islam, model pernikahan di dalam Islam. Terjadinya hubungan setelah melalui akad nikah. Akad nikah waktu ada saksi, ada wali, ada ijab dan kabul, ada mempelai laki-laki dan perempuan. Kan ya tuh, kalau nak ada pulai itu baca cara nikah. Kalau nak ada ijab dan kabulnya, nak ada nikah ya. Kalau nak ada lo wali, nak ada lo saksi, nak sah nikah. Maka bagi awak, para lu hal-hal demikian menjadi perhatian, dan itulah kehebatan nilai Islam. Maka disampaikan Allah Taala, ingatlah nikmat Allah atasmu. Tafsirnya adalah atu nikmat Allah dengan Islam. Diatur kasadnya. Tak kumpul kebo ya dah. Kan ada orang kecil orang kumpul kebo je. Ada kumpul kebo lah. Tanpa ada pernikahan kemudian dia melakukan hubungan. Takah kabau bahasa awak mah. Ba kabau. Ada pakai nikah ke kabau. Tak ada. Ayo, besok ke di bela silah kabau tu ni leh. Nya kan ada lo, ada ayam yang bagus diceliak lo, ada paritasnya apa je kan. Ada lo silsilah ya. Nah, itu kehebatan di dalam Islam ketika pernikahan diperhatikan keturunannya, nasabnya. Diperhatikan agama pertama-tama di samping kegagahannya ancak yo lo, kok kabinan tua ancak, cilik lo kayu yo lo, ratu yo lo, keturunnya yo lo. Tapi mal utama agama. Kalau nyo ancak tapi nama agama batangka terus ancak. Ampulega laki-laki gagah, polisi ancak, lah sama pembanggaan ancaknya. Ancaknya dari pembanggaan seiring dengan perjalanan waktu balik itu berkurang ya. Itu nampaklah dah lebih ancak dia sudah tulai. Itu beralih lo. Kalau ancak dan fikir li jamaliha tu. Kalau dia kanu ancak nan ancak ko kece orang piaman ko relatif. Relatif. Lalu nak kasalamu ancak ada masue akan berubah seiring dengan perjalanan waktu. Bo ceramah sama Bu Nel di Asra jamaah IPAI begitu kan. Kau ibu jamaah tak manual kau selalu pancak tu kan dia macam. Kini apa kau masih ancak juga je. Tapi itulah banyak yang berkurang-kurang. Lah banyak uwe le. Kalau kini ya le, janganlah kandu, gigi lah gugu, matolah kabu, uban di kapalola subuh. Awaklah mau hunju-hunju. Kemudian lalu elah di dapur, makanlah bubur. Dek karena lalu ada dapur, kajamannya mencuru-curu. Mangko dilatan di dapur supaya daket semua. Dan sebenarnya daket pintuku. Kan itu inti itu.
Kau dulu kira baca, ancak kami bintang dulu yo. Itu berubah waktu, itu berkurang-kurang. Kalau itu nangka dipandang, inyo bisa berkurang. Kalau dipandang lo harto, kalau pernikahan hanya berdasarkan harta, harta kau mengalami ketika kayu iyalah. Apakah cinta itu hanya berdasarkan kekayaan? Ketika lego pitih sayang bini ko kampulai. Ketika dah pitih leba. Sayang tabang. Ada uang, ada sayang. Tak ada uang, abang malayang. Itu orang materialistik. Pitih ini dijali. Ala nama pitih lagi le. Abang tunduk lah udah lah je. Abang kiro lah di sekoci. Nak dopa gunung setiap. Nak dopa gunung lagi je le. Tapi memang ada timbal balik itu. Kadang kalau apa-apa aku berhenti kan, nampak di minggu betul kamu bubuk. Pernah yang begitu, ada di minggu betul kamu bubuk. Kenapa karena ini bapiti? Bapiti tentu banyak cewek-cewek yang mani. Yolah. Itu, jadi aduh loh perempuan yang seperti itu, aduh loh yang jahil kayak gitu, aduh. Tapi sebaliknya juga ada. Iyo. Mangko agama yang utama kalau cinta dalam pernikahan itu berdasarkan harta, ini akan bisa berubah. Kalau dulu pakai curang ampulai kotikolan bapiti lai setia. Ano terikan sama rumah. Katikola bapiti satyo simpang lah dosa dosa. Nyalang matu aja. Celia rumah aja tadi bentuk karuang apa tadi? Bentuk karuang buruak. Celia rumah jejuk. Di rumah tak katu pulau kau pulai kau lah kayu kau. Pitih lah banyak orang nak beli sementara di rumah bajuan apa baju udah kuat tu. Baju dasternya kece. Mau ini bawang aja. Macam-macamnya ada belah pihak. Ketika laki-laki nyo kayo, kemudian parusi, orang rumah nak pandai merawat diri alah matu laki-laki lah nyalang keluar. Satu simpang lah do je. Kamu tu lah do tapi singgah. Begitu sebaliknya, ketika nampak parusi kayo, longeh sekali dah. Dah do bunuh dah kalau lagi. Lagi. Dulu kau jom pulai ketika nyolong manga-manga le mendampingi. Bara banyak kasus data di pengadilan agama, banyak wanita yang meminta gugat cerai. Rata-rata temuannya itu adalah itu wanita karir. Mohon maaf lah, ada sebagai malah dapat sertifikasi dia, lah banyak PT, lah banyak itu. Ampulai besok-besok dulu aja. Nah doge abakar ajuan ampulai ko namantanyo tes pegawai dulu hujan panen dan tanyo baru-baru tu. Kemudian lah berkarir lancar lah. Nak takkan ampulai itu terjadi karena yang menjadi pertimbangan dalam pernikahannya bukan berdasarkan agama. Nyo harato buliah menjadi perhatian awak. Kemudian kecantikan dan ketampanan iyo, keturunan iyo, tapi yang menjadi utamanya itu adalah agama. Kalau agama kok tidak ada dipandang soalan itu, soal harato, soal kecantikan bisa dipahami. Kok kayu awak kadang-kadangnya bermusim. Apalagi takah kami orang wira swasta, lah orang pegawai ya lah jalan terima per bulan. Kami orang swasta kok nak jalan lah ketika leda berzaki yo, ketika indah. Yalah disitulah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah terjadi ketika kita bisa sabar, ketika kita diuji dan kemudian kita bersyukur ketika kita mendapatkan. Nya banyak orang lupa ketika lah mendapat piti lah banyak. Alah katakan ada le. Orang rumah hari kecilnya bantu karung buah je. Atau sebaliknya, kalau perusi nala kayu lo, ampulai nak yang enggak apa mulai. Menyampi je, mengeceknya pulai salah je.
Dia mengejeknya pula kok salahnya berulai. Nah, jadi makanya kata Allah Ta'ala wa dzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah terhadapmu. Banyak nikmat Allah. Dengan berislam sadonya diatur supaya terjadi keteraturan, equilibrium, keseimbangan. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'izukum bih. Dan apa yang telah Allah turunkan atasmu dari kitab dan hikmah supaya kamu mengambil pelajaran dengannya. Acara itu dengan kamu mensyukurinya, dengan beramal kepada Allah. Jadi Allah turunkan kitab, Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hikmah, hal-hal yang mengatur tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran, supaya awak bisa mengambil pelajaran, supaya tahu awak ana mulia, ana tidak mulia, apa yang mesti awak karajuan. Jadi itu tujuannya dikurunnya Quran, dikurunyakannya hikmah, supaya awak bisa mengambil pelajaran. Iko Al-Quran lah Allah disuruh oleh mengaji je tapi nak mau datang ke surau itu nak dapat pengetahuan. Sementara itu adalah pengetahuan yang menjadi pedoman di dalam awak berkeluarga. Banyak sebenarnya kajian-kajian munakahat. Nanti selesai kajian fikih awak bab haji, nanti awak lanjutkan di bab munakahat. Di kajian awak kau menyambung tema-temanya awak tuntaskan cici. Mungkin nak baralai itu selesai kajian haji awak. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan takutlah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu Allah Maha mengetahui. Jadi sia nama ngecek talak kecil itu je, itu Allah Taala tahu. Tidak ada yang tersembunyi di Allah Taala. Jadi siapa yang menyakiti istrinya Allah Taala tahu. Baik itu menyakiti secara fisik maupun secara verbal. Lah, ya. Itulah kira-kira masih bisu kok. Ada talak ke jiru lain. Panjang kan talak tadi. Oh, Muharram. Itu namanya adalah firasat. Tidak ada larangan. Cuma kan disebut firasatnya seperti itu. Jadi bagi awak kalau seandainya ada yang kan dia orang tua awak menceliak dia orang tua awak menceliak contoh kalau sudah menceliak jak tanggalnya kemudian apa akibatnya setelah itu. Tapi itu tidak doyan larangan yang menyebutkan soal itu. Lah, wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.